Shalom. Ada sukacita hari ini? Ya, pastinya luar biasa. Ya, untuk memulai persekutuan online kita pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Bertemu dalam Kasih-Nya. Ya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Untuk memulai persekutuan Komra pada hari ini, mari kita bersekutu dalam doa. Silakan Mas Awan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena telah mengumpul kami di tempat ini Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mengikuti persekutuan online pada hari ini ya Tuhan. Semoga kami dapat mengikuti persekutuan ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Dan kami juga dapat menerima semua firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang kita mau bagi berkat seperti biasa. Siapa dulu? Dari Nawang. Oke, shalom teman-teman. Shalom. Berkatnya minggu ini banyak banget. Udah mulai sekolah, walaupun sekolah online. Terus tugasnya juga udah lumayan. Terus udah masuk SMA. Terima kasih. Ya. Terus Pansar. Ya, shalom teman-teman. Shalom. Ya, berkat saya kurang lebih sama dengan Nawang, sudah masuk sekolah, sudah mulai pelajaran. Ya, selain itu saya juga diberi kesehatan dan masih bisa memuji Tuhan. Ya. Terima kasih. Terus saya ya. Iya, silakan. Shalom teman-teman. Shalom. Ya, berkat saya banyak sekali ya. Salah satunya masih diberi kesehatan. Terus selain itu juga kemarin sudah lolos seleksi awal sekolah kedinasan dan akan melanjutkan ke tahap seleksi selanjutnya besok tanggal 4. Dan juga sudah melaksanakan UTBK tanggal 11 kemarin. Semoga hasilnya memuaskan. Amin. Ya. Sudah. Sebelum memasuki firman, kita nyanyikan lagu Bapa yang Kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layak aku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dipersilakan Mbak Esther.
Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Gimana nih kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan jangan lupa bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya, Esther Kristalenta Putri, bisa dipanggil Esther, diberi kesempatan oleh teman-teman pengurus Komra untuk berbagi tentang firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke firman, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas berkat yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau belajar tentang firman-Mu. Kiranya Engkau berkati setiap dari kami, bukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dan menjadikan rema dalam kehidupan kami. Amin. Firman kali ini diberi tema oleh teman-teman pengurus Komra adalah mau minta apa? Kalimat tanya yang sudah sering kita dengar, terutama pada saat kita berulang tahun. Mungkin kita akan ditanyai pertanyaan seperti ini oleh orang tua, simbah, atau om tante, karena ulang tahun itu identik dengan suatu pemberian atau kado. Berkaitan dengan hal ini, kita mau belajar dari kisah Salomo yang bisa kita baca pada 1 Raja-Raja 3 ayat 5-12. Silahkan teman-teman untuk membuka Alkitabnya. 1 Raja-Raja 3 ayat 5-12. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dari kisah Salomo ini akan ada 3 poin yang saya garis bawahi untuk kita belajar bareng lebih lanjut. Untuk poin yang pertama, yaitu ketika Tuhan berfirman, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Apa sih yang ada di pikiran teman-teman ketika Tuhan berfirman demikian? Mungkin agak sulit dibayangkan ya ketika Tuhan berfirman, lalu teman-teman menerima. Coba diandaikan dengan ketika ada saudara atau teman yang tiba-tiba datang kepada kita, lalu berbicara, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Anggapannya nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba orang itu datang mau memberikan sesuatu pada kita, walaupun sebelumnya kita nggak minta. Dari situ aja kita akan menganggap bahwa orang itu adalah orang yang sangat baik, padahal hanya memberikan hal yang sepele. Apalagi Tuhan yang memiliki segalanya, yang bisa memberikan segalanya yang kita minta, bahkan hal yang mustahil sekalipun. Berarti kan di sini
Tuhan itu adalah Allah yang sangat baik, memberikan kesempatan, memberikan kebebasan kepada kita untuk mengatakan apa sih yang kita minta dari Tuhan. Nah, lalu ketika Tuhan berfirman demikian, respon seperti apa yang harus kita berikan? Masuk poin yang kedua, yaitu ketika Salomo mengatakan bahwa aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Dari perkataan ini dapat diartikan bahwa Salomo memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Padahal kalau teman-teman tahu, Salomo itu masih sangat muda, duduk di tahta, dan ketika menginginkan sesuatu, dia bisa saja langsung ngomong, terus apa yang dia inginkan langsung datang, bahkan untuk mematikan musuhnya sekalipun. Tapi kenapa Salomo tidak melakukan demikian? Mungkin kalau kita ada di posisi Salomo, kita akan merasa sombong, bahkan hingga mengeraskan diri dan lupa bahwa semuanya itu adalah pemberian dari Tuhan. Tidak usah jauh-jauh tentang harta dan kekuasaan, karena mungkin pada usia remaja kita saat ini kurang bisa merasakan hal tersebut. Misalkan pada saat kita menjalani hidup, kita berada pada suatu komunitas atau organisasi, itu aja kita seringkali merasa paling pandai, paling berpengalaman dalam melakukan sesuatu, bahkan hingga mengeraskan diri, tidak mau mendengar masukan-masukan yang diberikan oleh teman-teman yang sebenarnya positif untuk kita. Dari hal ini, poin kedua ini, kita diingatkan untuk memiliki kerendahan hati seperti Salomo. Masuk ke poin yang terakhir. Ketika Salomo itu meminta hati yang paham untuk menimbang perkara, mana sih yang baik dan mana yang buruk. Atau bisa disebut dengan kata hikmat. Hikmat itu berkaitan dengan pengambilan keputusan atau penentuan pilihan. Nah, kenapa sih Salomo itu membutuhkan hikmat? Karena Salomo itu kan sebagai raja. Raja itu biasanya akan berperan sebagai pengambil keputusan yang final atau terakhir. Kemana sih kerajaan itu akan dibawa? Bawahannya mau disuruh apa sih? Nah, itu yang menentukan adalah seorang raja. Nah, Salomo ini takut dia akan melakukan sesuatu yang mengecewakan hati Tuhan, sehingga dia meminta hikmat. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan yang dianggap berharga oleh Tuhan, seharusnya juga melakukan seperti itu. Tapi yang disayangkan adalah kita seringkali lupa untuk meminta hikmat. Setiap kita berdoa, yang kita ingat adalah umur panjang, kebahagiaan, nilai bagus, pacar mungkin, atau mungkin rezeki. Tetapi, apalah arti umur panjang dan kebahagiaan ketika kita menjalani hidup itu membuat Tuhan itu kecewa, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, bahkan merugikan orang lain karena tidak memiliki hikmat. Apalah arti rezeki ketika kita mendapatkannya itu dengan cara yang salah. Misalkan kita baru jalan nih, terus menemukan uang 50.000. Ketika kita tidak memiliki hikmat, kita akan menganggap uang itu adalah berkat dari Tuhan. Nah, ketika kita mengambil itu dengan tanpa rasa bersalah, itu menandakan bahwa kita tidak bisa menimbang mana sih yang baik dan mana yang jahat. Lalu apakah arti nilai bagus ketika kita mendapatkannya dengan cara yang salah? Dengan cara apa? Menipu diri sendiri atau mencontek. Nah, dari firman ini kita diingatkan kembali oleh Tuhan bahwa hidup yang kita jalani tidak hanya tentang apa yang kita inginkan tentang dunia ini, tidak hanya tentang umur panjang, tidak hanya tentang kebahagiaan, tapi juga tentang hal surgawi, yaitu hikmat. Dengan kita meminta apa yang kita minta kepada Tuhan itu dengan penuh kerendahan hati. Nah, dari firman ini, ketika misalnya nanti kita ditanya oleh Tuhan, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu, jawablah, aku minta hati yang penuh hikmat. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami sungguh mengucap syukur Bapa atas firman yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami.
Dan biarlah dengan firman-Mu ini kami bisa hidup dengan penuh hikmat. Kita ingat tentang hikmat-Mu Tuhan, sehingga kami bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik menurut Engkau. Dan ingatkan kami kembali Tuhan tentang kerendahan hati. Seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih kepada Mbak Esther yang sudah memberikan firman-Nya. Nah teman-teman, jadi inti dari firman-Nya tadi itu, jadi kalau misalnya Tuhan Yesus itu tanya kita itu mau minta apa, kita tuh nggak cuma minta sama Tuhan untuk tentang materi atau kesenangan duniawi gitu, tapi kita juga harus meminta Tuhan sesuatu yang berhikmat. Ya, amin. Amin. Ya, selanjutnya kita akan berdoa untuk menutup persekutuan online kita pada hari ini. Mari kita bersekutu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam persekutuan online pada hari ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan yang sedang ada virus COVID. Tuhan, kiranya Engkau angkat segala penderitaan ini Tuhan, agar kami bangsa Indonesia dapat menjalankan kehidupan dengan penuh kesehatan dan seperti biasa. Kami juga mengucap syukur Tuhan, walau di tengah pandemi saat ini kami masih dapat mengikuti ibadah Komra walaupun secara online. Kiranya Tuhan, secepatnya bangsa ini lekas membaik dan kami dapat bersekutuan seperti biasa. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Haleluya, amin. Ya, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Ikut Dikau Saja Tuhan. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Terima kasih teman-teman, Tuhan memberkati.